Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabarnya? Aku harap kabarnya baik-baik banget pastinya ya. Nah teman-teman, balik lagi nih sama Iren yang bakal nemenin kamu di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, kayak biasanya nih kita bakal bahas satu topik yang pas banget buat anak muda. Namanya juga kan cerita milenial anak muda ya kan. Nah kita bakal bahas satu topik yaitu dealing with sickness. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya berdamai dengan penyakitmu, seperti itu ya. Nah teman-teman, kayak biasanya juga gak mungkin kan aku sendirian gitu, karena bakal ngapain gitu kan aku ngomong sendirian. Jadi aku udah ngajakin kedua teman aku yang cantik. Halo. Halo. Gimana kabarnya di hari ini? Baik ya semuanya, sehat ya? Baik. Sehat. Aduh puji Tuhan ya. Disehat-sehatin aja. Nah, aku sih udah tahu nih teman-teman, aku udah tahu namanya kedua teman aku ini, kan teman aku ya, pasti aku tahu namanya gitu kan. Tapi mungkin teman-teman yang nonton belum tahu nih, boleh dikenalin kah namanya, nama panggilannya sama kesibukannya sekarang apa? Dimulai dari yang baju merah. Halo, namaku Irna, nama panggilannya Inong. Kesibukannya sekarang jadi mahasiswa magang di salah satu studio. Oke. Halo, salam kenal Kak Inong. Halo. Oke deh, sekarang yang baju putih Kak, silakan. Halo, nama aku Meila. Kesibukannya sebagai mahasiswa di semester akhir, biasanya dipanggil Meila. Oh iya, oke dah. Sekarang kan biar aku kayak yang di internet gitu kan, kakak, aku panggilnya kakak ya. Baik. Masa bun gitu kan, kakak aja ya. Kayak Shopee ya. Bun. Nah, kan kita temanya nih Kak, sekarang dealing with sickness gitu kan. Nah, teman-teman mungkin nggak tahu bahwa kakak berdua mungkin punya penyakit gitu ya. Nah, bolehkah diceritain kakak ini punya penyakit apa? Boleh nggak diceritain ke teman-teman? Dari Siapa kakak dulu nih? Mela dulu. Oke, ya teman-teman, diagnosa terakhir dari dokter aku tuh mengidap penyakit SLE. Kalau biasa dikenal di masyarakat umum, khayal umum ya, lupus. Nah, di situ sebenarnya sakit radang sendi, bukan cuma satu sendi teman-teman, tapi semua sendi yang ada di tubuh ini. Jadi kalau biasanya sakit, mungkin ada puluhan sendi yang bisa sakit dalam seharian. Gitu. Oke, sakitnya lupus ya Kak. Iya, lupus. Oke, Kak Inong, kalau Ya. kakak sakitnya apa? Ya, kalau diagnosa terakhir dari dokter juga saya terkena osteosarkoma. Osteosarkoma stadium 2B, yaitu kanker tulang. Oke. Nah teman-teman, itu tadi penyakitnya ya, aku nggak bisa ngulang karena bahasanya susah ya. Tapi kalau disimpulkan, kalau Kamela ini penyakitnya lupus ya Kak. Ya. Kalau Kak Inong penyakitnya kanker tulang. Nah, aku pengen tahu dong, dan juga mungkin pasti juga teman-teman pengen tahu. Boleh diceritain nggak sih Kak, kapan Kamela duluan, kapan sih mulai mengidap lupus? Gimana awalnya? Ya, awalnya itu waktu 2016. Di situ berasa sendi-sendi sakit, tapi awalnya itu berpikir bahwa itu cuma karena kecapean. Jadi ya biasa aja gitu ya kan, karena anak-anak muda juga, jadi mungkin karena terlalu banyak beraktivitas, jadi mungkin sendi sakit. Di situ berpikir ya biasa aja. Tapi udah lama 2018 semakin hari semakin sakit. Jadi keputusan tahun 2018 awal Februari datang ke salah satu klinik dokter penyakit dalam, dan di situ langsung dirujuk sama dokter untuk ke rumah sakit dan menerima perawatan khusus dari dokter-dokter yang ada di rumah sakit. 2016 itu mulai sakitnya ya Kak? Ya. 2016 itu Kakak SMA kah, SMP kah, atau Masuk sebagai mahasiswa baru mahasiswa? Iya. Mahasiswa semester awal. semester awal ya. Iya. Oke, mahasiswa semester awal. Berarti udah di sini, maksudnya udah di kampus baru divonis seperti itu ya? Ya. Oke. Kalau Kak Inong, Kalau gimana, ceritain dong awal, kapan sih, mulai kapan dan gimana awalnya? Kalau panjang? Nggak apa-apa, panjang Kak. Kita senang mendengarnya. Ya kalau misalkan kalau didiagnosa kanker itu Agustus 2019. Tapi sebelum kena kanker itu awalnya memang dari kecil saya udah kena
penyakit tulang. Oh. Tapi penyakit tulangnya yang masih yang biasa-biasa aja kayak Asam urat ya, gitu. enggak lah, itu penyakit Bukan ya? yang agak-agak Oh, udah ya. lebih. Oke, baiklah. Bukan asam urat. Kirain baiklah. asam urat ya kan. Aduh. Orang Oke, tua Kak. banget gitu ya. Enggak kayak penyakit tulang yang kayak ya sama kayak Kamela, kayak sendi-sendinya kayak gitu sakit awal-awalnya. Nah, terus pas Ini dari kecil, itu dari kecil tuh ya? ya dia dari sakit? kecil. Pas masuk di perkuliahan itu sakitnya makin parah di tulang-tulangnya. Ya kayak ya udah jalanin aja kayak biasa gitu kan. Tapi Terus, belum tahu nih kan? Belum tahu. Oke. Pas Juli 2019 itu ada tumor di mata. Jadi di mata sebelah kanan. Oke. Ya, Iya, di ini sebelah kan kanan. ya. Ya kanan kan. Di mata di sebelah kanan. Pas awalnya ke salah satu rumah sakit yang ada di sini dan ternyata nggak bisa ditangani. Jadi harus dirujuk ke yang lebih rumah sakitnya Rumah sakit lebih besar. lebih besar. Jadi pas di situ dokter bilang harus di operasi. Nah, waktu dioperasi kan ya udah namanya operasi ya kan bingung juga kan kayak gimana. Bingung pegangan. Bingung mau ngapain juga, terus nanti apa lagi sakitnya. Terus akhirnya keputusannya Agustus 2019 itu baru operasi mata tumornya. Terus masuk ke rumah sakit itu 20 Agustus 2019 selama 4 hari sampai tanggal 23 Agustus lah. Nah, di situ dioperasi. Pas dioperasi memang nggak lihat sih segimana tumornya. Karena Kak Mila yang lihat waktu gitu. itu kan Kak Mila yang antar. Jadi pokoknya nggak lihat segimana. Kata Kak Mila sih panjang kayak gitu kan. Jadi habis itu setelah dari situ kan harus pengobatan terus kan, karena kan masih pasca operasi. 3 minggu setelah operasi itu saya kayak sakit di bagian tangan sebelah kiri. Tapi di pergelangan tangan, pokoknya tangan kiri lah. Tapi yang paling sakit itu di pergelangan tangan sini. Nah, pas saya pikir cuman biasa kan, karena penyakitnya ya udah memang penyakit tulang kan, jadi ya udah nggak aneh lagi kan kalau misalnya mau sakit pun udah kayak biasa. Ya udah. Nah, tapi makin kelamaan kayak demam, terus sariawan, pokoknya kayak gitu. Pas mau kontrol selanjutnya, dokter bilang kok ada diagnosa, dokter bilang kayak ada diagnosa lain. Diagnosa lain, terus di pengobatan selanjutnya di MRI, di biopsi. Nah, hasil biopsi ternyata tumor ganas. Kan kok tumor ganas kan ya kalau udah dibilang tumor ganas itu berarti kanker. Cancer kan. Di situ ya udah. Itu Agustus sih 2019 kalau dibilang kalau cancernya. Mulai kapan ya? Oke, mulai cancernya ya. Ya. Perasaan kakak berdua waktu divonis, waktu dokter bilang kayak gitu, apa sih? Maksudnya kayak kan nggak mungkin kan divonis gitu langsung kayak ya ampun puji Tuhan, atau mesti kayak seneng banget gitu kan, kayaknya enggak ya. Gimana perasaan kakak? Takut nggak atau kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu, atau gimana? Kamila duluan. Ya kalau aku perasaan yang pertama itu ya kaget ya, karena maksudnya dari awal nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah berhubungan dengan rumah sakit lah gitu ya. Tapi pas di diagnosa seperti itu kaget. Yang pertama kaget, yang kedua kayak sedih sih sebenarnya. Sedih ya, karena masa muda terus tiba-tiba udah sakit kayak gitu kan. Dan sakitnya bukan cuma bisa langsung sembuh kayak flu, minum obat sekali langsung sembuh, enggak. Kata dokter waktu itu katanya penyakitnya nggak ada obatnya. Jadi untuk sementara ini cuma bisa minum obat anti nyeri. Jadi untuk berharap sembuh itu Kecil. aduh, mujizat itu nyata itu ya. Jadi kayak ya sedih. Terus yang kedua itu yang ketiga ya. Ya yang ketiga takut juga gitu. Ya semua manusia ya bakalan mati sih, tapi jangan dulu yang masih muda gini ya kan. Jadi ya takut juga karena mungkin bakalan banyak waktu yang tersita, seharusnya bisa mengeksplor diri gitu, talenta-talenta yang ada, tapi kita sudah lebih banyak ke rumah sakit, udah terbatas dengan fisik. Oke, kalau Kak Inong gimana Kak? Perasaan Kakak waktu dinyatain? Pas perasaan awal sih yang dokter langsung diagnosa cancer, itu kayak dunia itu mau runtuh. Kayak apa ya, maksudnya kayak
pokoknya kayak hancur sehancur-hancurnya. Sempet juga kayak menyalahkan Tuhan kan, karena kan kalau orang yang berbicara dengan cancer kan langsung udahlah nggak ada harapan lagi kan. Memang penyakit cancer kan memang sampai sekarang pun belum tahu obatnya apa. Jadi ya cuman bertahan karena obat nyeri, bertahan juga ya. Kalau misalkan sembuh pun ya itu mukjizat. Pas itulah hancur lah Kak. Hancur, kecewa, nangis lah pokoknya. Udah nggak tahu lagi mau bilang apa, intinya ya udah hancur. Kayak gitu. Tapi senang banget ya ngelihat Kak Inong, Kamela sekarang sambil ceritain tuh sambil ketawa, sambil senyum. Aduh, seneng banget ya. Nah, itu kan perasaannya Kak. Gimana reaksi keluarga nih? Keluarga Kakak berdua waktu Kakak berdua divonis gitu. Terus juga teman-teman Kak, lingkungan di sekitar Kakak. Kak Inong dulu deh. Kalau Reaksi keluarga. waktu reaksi keluarga sama sih, hancur juga. Mereka kayak ya ampun, maksudnya masih muda tapi penyakitnya udah yang kayak langsung parah, langsung kayak ya udah nggak ada obatnya kayak gitu kan. Kalau ya orang tua juga kayak sedih, terus mau melakukan apapun juga nggak bisa, cuman hanya bisa berdoa. Cuman ya udah berdoa, bersyukur lah. Kalau kata mama dan papa ya udah nggak apa-apa kamu sakit kayak gini, ya udah bersyukur aja, nanti Tuhan juga kasih mukjizat. Cuman kayak gitu sih mama sama papa bilang. Kalau reaksi teman-teman awalnya ya agak sulit ya, agak sulit, agak berat untuk, gitu ya kan. untuk diceritakan. Kenapa Kak? Mereka ikut turut berapakah gitu atau Turut senang. Mereka Kak. Sedih. Enggak, ya itulah Kak. Ya nggak percaya, maksudnya ya yang nggak percaya juga mereka kan, karena apaan sih orang ceria-ceria gitu kan, di saat udah memang lagi betul-betul sakit di kamar diam sendiri, terus mereka kayak ngajakin ketawa, terus pukul bagian yang sakit itu kayak mau marah, tapi ya udahlah ya, mereka kayak ya udahlah, mereka ketawa-ketawa padahal dalam, maksudnya mereka ketawa-ketawa tapi dalam hati saya tuh kayak ini lo lagi sakit betulan. Ini lo butuh pertolongan, tapi ya udahlah nggak usah lah. Gitu, kayak gitu sih Kak. kalau Kak Mela gimana Kak? Ya kalau aku pertama kali bilang sama orang tua ya pasti mereka kaget ya. Mereka sedih juga, dan sekalian juga dibilang ya kalau gitu kamu cuti aja 1 tahun untuk perobatan gitu ya, untuk ikut supaya juga bisa ikut kuliah dengan baik, karena sangat terhalang gitu. Sakit yang ada dengan harus ikut kuliah, terus dibilang sama dokter jangan stres, jangan apalagi jangan banyak gerak, jangan ngetik banyak, itu kayak masa mahasiswa terus nggak boleh gitu ya kan. Ya jadi orang tua bilang ya udah nggak apa-apa 1 tahun dulu aja untuk cuti berobat, tapi ya nggak enak lah ya, masa cuti berobat nanti semakin lama kuliahnya. Ya terus untuk respon teman-teman ada lain yang memang sebagai sahabat yang baik, tapi ada juga beberapa orang yang mungkin kurang mengerti sakit ya kan. Nggak semua orang juga mengerti kalau kita sakit, karena nggak kan kita juga nggak cerita-cerita ke orang kan, aku lo sakit ini, aku lo sakit gitu ini, ya kan, betul. Aku lo sakit nggak, jangan ya, kayak gitu ya. Tapi ada juga orang yang ya mereka nggak ngerti, jadi mereka kayak ya seakan-akan tanda kutip menghakimi lah ya. Kenapa sih bolak-balik rumah sakit? Ngapain sih di rumah sakit? Kamu pura-pura aja nggak sakit gitu. Padahal di saat seperti itu kami, saya secara pribadi ya berusaha kuat gitu kan, supaya orang lihat kita biasa-biasa aja, nggak terlalu mengasihani diri sendiri gitu kan. Tapi di saat kita mulai berusaha kuat di depan orang, terus orang tersebut yang kita harap mereka itu kasih kita kekuatan gitu kan, penguatan. Oh nggak apa-apa Mi, kamu banyak ya kayak gitu ya, semangat. Tapi malah mereka yang ngejulit kita gitu loh. Aduh sakitnya sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya ya kita berpikir mereka juga nggak tahu, bukan salah mereka juga. Tapi ya kecewa juga sih dengar-dengar kata-kata yang kayak gitu. Itu tambah buat sakit gitu kan, karena masalah dengan imun, karena autoimun, jadi kata dokter nggak boleh stres. Tapi kalau kita sudah dengar yang kayak gitu, ya pasti kita tertekan juga ya kan. Ya jadi itu sih respon dari orang-orang. Ada juga yang baik, ada teman-teman yang mendukung, nge-support, tapi ada juga yang agak salah paham gitu. Iya, aduh ya gemes ya teman-teman ya. Udah sakit fisik, udah sakit beneran kok masih dibilangin pura-pura gitu. Aduh. Oke, nah ini kan tadi berarti kalau misalnya disimpulkan, maksudnya ini berarti pas masuk kuliah ya? Iya. Pas masuk kuliah dan posisinya jauh dari orang tua.
terus dengar kayak gitu, terus maksudnya kita harus dengar itu sendiri dari dokter gitu, nggak ada orang, istilahnya nggak ada orang tua yang bisa menolong kita seperti itu ya. Wow, aku salut sih. Oke. Seperti yang tadi Kamela bilang, kenapa nggak cuti dulu? Itu kan pas masuk kuliah, udah kuliah. Kenapa nggak cuti dulu? Maksudnya ini sakitnya ini tiap hari kah atau tiap sebulan sekali kah atau gimana? Aduh, kok aku ketawa sih. Ini ceritanya lagi sedih ya. Oke. Baiklah, aku Kak Inong dulu deh. Sakitnya kakak ini maksudnya kambuhnya itu tiap hari kah atau seminggu sekali kah atau sebulan sekali apa gimana, Kak? Kalau dibilang sakitnya kapan, kayak sakitnya setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik kayaknya. Jadi nggak bisa dibilang Kak, kalau misalnya sakitnya itu kumat-kumat, enggak, karena setiap hari sakit. Jadi aku nggak bisa kayak bilang nggak sakitnya itu jarang-jarang, enggak, kayak tapi memang setiap hari sakit. Jadi bingung juga mau dibilang kapan nggak sakitnya, ya nggak tahu, karena memang sakit terus setiap hari. Terus kenapa nggak cuti, Kak? Atau itu maksudnya berobat dulu Kak, atau kenapa memilih untuk lanjut? Ya memang sih, maksudnya waktu itu juga pas dikatain cancer, apalagi waktu itu udah stadium 2 kan. Jadi selama di perkuliahan juga sempet bolak-balik antara balik Malang sama Jakarta kan untuk pengobatannya. Tapi kalau misalnya mau dibilang cuti, ya enggak juga sih, karena masa ya aku cuma berpikirnya ya memang kamu sakit, masa ya kamu jadikan penyakitmu ini kayak alasan untuk untuk cuti gitu kan. Kayak kalau misalnya cuti kan berarti otomatis perkuliahan makin panjang gitu kan. Aku sih berpikirnya kalau misalnya ini disuruh cuti ya nggak mau juga sih, karena ya penyakitmu itu bukan penghalangmu untuk kamu bisa maju ke masa depan yang ininya selanjutnya gitu lah Kak. Itu sih Kak kalau yang aku pikir. Wow. Kalau Kamela, kenapa nggak milih untuk cuti dulu? Maksudnya ngikutin orang tua gitu. Kenapa nggak cuti dulu Kak, atau berhenti dulu? Alasannya sama Kak, atau karena aduh nanti tambah panjang kuliahnya segala macam? Atau ya dari awal ya Kakak tadi tanya ke Irna kapan apakah penyakit itu datang dan pergi sesuka. Ya penyakitnya itu kalau aku ya setiap hari. Itu pun kalau udah minum obat anti nyeri pasti ada tetap sakit. Ada sendi yang sakit. Jadi kayak kalau setiap pagi bangun itu agak iri juga sih sama teman-teman yang lain, kayak mereka bangun pagi kok sehat banget ya, enak banget. Sedangkan kami yang minum obat pun tetap sakit gitu. Nah, jadi sakitnya itu setiap hari Kak. Setiap hari. Terus kalau soal cuti ya nggak mau sih, nggak mau. Selagi masih bisa berjuang ya berjuang terus. Selagi masih bisa diberikan kekuatan ya lanjutkan. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Oke. Nah, apa yang Kakak tanamkan dalam hati dan hidup Kakak dalam menghadapi penyakit Kakak? Biasanya kan orang di luar sana tuh udah yang kayak seperti yang Kakak tadi bilang, kalau udah divonis cancer tuh ya udah, cancer sama dengan mati. Seperti itu. Apa yang Kakak tanamkan dalam hati Kakak? Dan kalau misalnya kayak Kamela, Kakak kan sakit lupus nih, dan sampai sekarang Kakak bilang juga belum ada obatnya. Terus apa yang Kakak tanamkan dalam hati Kakak dalam menghadapi penyakit Kakak berdua? Yang mana dulu? Sweet? Silakan yang warna merah. Okay. Kamela dulu aja. Kalau aku yang aku tanamin di dalam ini pakai. Terserah, boleh. Oke, ya saya pegang ya karena saya orang Kristen. Ya jadi satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saya dari Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Iya ya, itu. Ya, itu kata-kata firman Tuhan yang menguatkan saya selama saya menjalani kehidupan saya dengan sakit yang saya derita. Dan ada juga satu teolog lah ya yang berkata bahwa kesehatan adalah satu hal yang baik, namun sakit akan jauh lebih baik jika itu menuntun kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Yes. Ya, ini kayak kata-kata yang menguatkan aku. Kalau walaupun sakit tapi itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, kenapa tidak gitu kan? Karena ya kita juga hidup karena Tuhan. Jadi ya terserah Tuhan lah, berserah kepada Tuhan. Kalau Kak Inong? Kalau apa tadi Kak? Ya, coba diputar ulang ya tadi. Enggak ya. Apa yang Kakak tanamkan dalam hati dan hidup Kakak dalam menghadapi penyakit? Kalau misalkan
kalau apa namanya yang saya tanamkan sih ya karena ini harus pakai Alkitab ya. Terserah mau pakai Alkitab kah, quote kayak tadi nggak apa-apa. Enggak, kalau yang saya selama divonis kanker itu ayat yang selalu jadi penguat saya itu Mazmur 37 ayat 5. Yang berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, terus ada juga pejuang kanker juga bilang kalau kanker itu bukan akhir segalanya. Jadi itu sih yang aku tanamkan dalam hati dan juga dalam menjalani sakit kanker. Karena memang kanker itu bukan segalanya. Karena ya yang punya semuanya ini ya Tuhan. Jadi kalau misalkan Tuhan mau kasih kamu yang meninggal hari ini ya udah. Karena sakit kanker ya udah. Jadi itu sih Kak. Semuanya berbalik lagi kepada Tuhan. Kepada Tuhan, ya betul. Oke, apa sih keinginan kakak yang belum kecapai? Sembuh. Sembuh ya, pasti Sembuh. sembuh ya. Sembuh. Ya sembuh, tapi walaupun itu suatu Masih ya mujizat ya. Butuh mujizat Tuhan. Ya. Oke. Siapa yang akhirnya bikin kakak bangkit? Maksudnya kalau misalnya kita bilang Tuhan itu kayaknya udah itu sudah pasti pasti kan ya, udah udah pasti ya. nomor satu. Tapi siapa yang akhirnya bikin kakak ya itu bangkit dari keterpurukan, karena tadi kan Kak Inong bilang juga bahwa pas divonis pasti hancur ya. Maksudnya ya ampun, ini gimana, masih muda juga Kamila bilang. Terus siapa yang akhirnya bikin kakak bangkit? Selain Tuhan Yesus pastinya ya. Oke, siapa? Siapa nih? Duluan siapa? Aku duluan ta. Kamila. Ya kalau saya yang paling pertama itu orang tua. Karena setiap kali sakit ngeluhnya ke mereka. Karena enggak semua orang yang kita bicarakan soal penyakit itu mereka mengerti. Tapi kalau orang tua pasti ya mereka turut merasakan gitu juga kan. Jadi pertama kali yang pasti yang mensupport itu pasti orang tua. Orang tua yang selalu kasih semangat gitu. Dan yang kedua itu ya sahabat-sahabat dekat. Kami berdua sebenarnya Sahabatan. setiap pergi ke rumah sakit kami sama-sama. Gitu. Ya, jadi setiap kali kami ke rumah sakit di Malang, kami itu sama-sama berdua karena dokter kami cuma ada di sana. Gitu. Jadi ya kami berdua saling menyemangati gitu kan. Sama-sama dihujat. Sama-sama sakit, sama-sama terima semuanya. Ya, jadi di situ kami sama-sama pergi, sama-sama saling menghibur karena orang sakit itu lebih mengerti sesamanya yang sakit. Gitu. Iya. Yang saya tangkap sih seperti itu karena nggak semua orang sehat itu bisa mengerti orang yang sakit. Tapi kalau kita sesama sakit pasti oh iya dia sakit. Jadi kita saling mengerti gitu, saling nge-support masing-masing sih walaupun ya seperti itulah ya. Oke. Kalau Kak Inong juga sama ya, maksudnya orang keluarga, teman-teman terdekat, Kak Meila dan semuanya teman-teman yang ya mengertilah. Oke. Nah, namanya juga acara cemilan ya. Oke, jadi boleh kalau misalnya mau makan loh ya, ini bukan dibuat di pajangan ya. Jadi kalau mau makan, mau minum monggo ya, dimakan dan diminum. Oke. Silakan Kak, ambil Kak. Oke, baiklah. Nah, tadi kan udah dibilangkan bahwa kalau misalnya Kak Inong sama Kak Mela kalau ke rumah sakit tuh barengan gitu kan, saling menyemangati orang sakit, menyemangati orang sakit gitu ya. Nah, boleh nggak sih aku pengen tahu dong pengalaman dalam perawatan lah Kak istilahnya. Pengalamannya gimana? Boleh ceritain nggak sih Kak? Maksudnya di sana tuh ngapain aja Kak? Maksudnya di rumah sakit tuh ngapain aja? Diapain aja? Boleh nggak Kak? Cerita Kak Inong dong. Ya kalau apa namanya selama pengobatan dan pengalaman di rumah sakit, kalau di rumah sakit itu setiap ke rumah sakit ya pasti ditanya lagi dokter keluhannya apa, selalu itu yang ditanya ya gimana keluhannya. Terus habis itu biasanya sih yang paling sering itu MRI sama CT scan sama ronsen. Itu yang paling sering kalau yang di rumah sakit yang di Malang sini kan, karena kalau saya kemoterapi itu kan di Jakarta. Itu sih kalau misalnya itu harus, tapi yang paling capek itu ya itu bolak-balik rumah sakit dari Batu ke Malang, kayak capek sih dalam perjalanan, terus udah capek fisik, capek hati, capek pikiran, terus belum lagi nanti diagnosa dokter lagi tentang
udah kasih keluhan, ntar dia diagnosanya lagi apalagi kayak gitu kan. Jadi setiap ke rumah sakit pasti selalu aja diagnosanya yang lain-lain kan. Jadi kayak aduh kapan ini penyakit ini selesainya gitu kan. Kayak capek juga sih Kak. Kayak gitu kalau pengalaman, kalau ya yang kalau sama-sama ke rumah sakit kan sama Kak Mela kalau yang di Malang. Itu sih. Terus kalau kanker itu kan biasanya bukan identik sih, maksudnya kan biasanya di kemo. Kakak di kemo gak sih? Ya, di kemo. Kemo sakit gak Kak? Enggak, kan udah biasa. Iya, enggak sih Kak, karena kan kemo itu kan kayak diinfus sebenarnya. Jadi dimasukin, jadi banyak cairan, kayak bukan cairan, iya cairan gitu. Jadi dimasukin, sebenarnya kemo itu ya nama obatnya sih kayak gitu. Jadi dimasukin di kemo, habis itu baru di radioterapi kayak gitu. Jadi itu yang paling sakit. Oke. Kalau Kamila pengalamannya gimana? Boleh ceritain gak Kak? Ya kalau pengalamannya di sana ya biasalah, namanya juga kalau penyakit sendi pasti di ronsen itu udah hal yang biasa, itu sudah rutin ya kalau mau ke rumah sakit. Terus juga yang paling apa ya, yang paling memalukan sih bisa dikatakan itu waktu rekam jantung. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ya mungkin kalau orang-orang yang sudah pernah rekam jantung mengertilah maksud saya seperti apa. Aku belum pernah Kak, gimana Kak? Kalau rekam jantung gimana? Kayaknya itu agak sedikit gimana ya, agak konten sensitif. Konten sensitif. Kak ceritanya lagi sedih loh Kak, gimana? Susah lah Maksudnya ya. rekam jantung itu gimana Kak? Iya, Ini. pakaian kita dibuka. Jadi itu ya kita ini dibuka baju semua dan itu pertama kali, jadi ya itu sangat Aneh. hal yang baru Maksudnya, banget ya baru. untuk orang yang nggak pernah ke rumah sakit, yang nggak biasa bersentuhan dengan rumah sakit. Jadi itu sih banyak obat-obat yang dikasih. Sebenarnya capek minum obat karena setiap hari harus minum obat dengan jumlah yang sangat banyak. Sebenarnya sampai kayak apa ya, kayak ngefly gitu loh. Karena obat kayak mau beraktivitas tapi kok capek banget badan, gak pengen tidur. Jadi pengen tidur terus. Seperti itu. Jadi pengalamannya yang di rumah sakit itu apa ya, mau dibilang agak mendegangkan karena mau dengar diagnosa dokter itu agak deg-degan gimana gitu. Apa lagi setiap kali mau ke rumah sakit bertanya-tanya, ini apa lagi yang mau didiagnosa sama dokter, karena berubah-berubah diagnosanya tergantung dari hasil lab dan hasil ronsen serta klinis, kayak Cek darah. ya cek darah itu hasil lab ya kan. Oh ya. Terus secara fisik yang mereka lihat perubahan-perubahan di fisik itu seperti apa. Jadi agak menegangkan, menyedihkan. Ya, Campur seperti aduk. itulah. Campur-campur. Tapi ada senangnya karena berdua. Jadi kalau sakit sama-sama, ya Menyemangati. sangat ya. Oke. Sekarang pertanyaanku, kapan titik terendah dalam hidup Kakak? Kainong duluan. Kalau titik Maksudnya Kakak yang literally nyerah, misalnya gitu. itu pas kemo yang ketiga. Itu yang udah kayak terendah. Itu kayaknya paling rendah banget itu. Itu yang kemo ketiga waktu pas di Jakarta. Karena itu yang pertama kali kemoterapi, tapi harus 8 kali kemo dalam waktu yang singkat. Aduh, kemoterapi yang ketiga, tapi itu yang keempat, yang ketiga udah kayak bilang sama mama sama papa, udahlah, maksudnya ikhlaskan aja, maksudnya kalau misalnya aku mau ya dipanggil Tuhan sekarang, ya udah ikhlaskin aja. Terus kayak mama sama papa, kamu bertahan aja kayak gitu kan, mau sampai kapan pun kamu bertahan aja. Mama cuman kayak terus tapi kan karena saya udah capek karena harus kemo dari hari pertama sampai hari keberapa, kayak capek kan, maksudnya disuntik terus kayak nggak ada habis-habisnya, disuntik terus belum lagi radioterapi, di terapi yang pokoknya yang itulah di radioterapi itu kan Kak, kayak pokoknya yang kemo ketiga itu kayak udah titik paling yang paling udah menyerah. Tapi kayak dikuatin terus sampai akhirnya pas kemo keempat itu yang udah parah separah-parahnya, karena saya udah nggak kuat lagi lah. Lagi di pertengahan kemo mau radioterapi, tapi aku udah nggak kuat lagi. Jadi langsung drop, langsung di situ masuk ruang ICU. Pokoknya udah langsung ya udah kayak dokter juga udah nyerah kan. Dokter juga bilang sama orang tua kayak
udah nggak ada harapan lagi, karena udah masuk ruang ICU, udah terkapar, udah semua tubuh pakai alat kan. Jadi dokter bilang udah nggak ada harapan lagi untuk anak ini sembuh. Jadi ya kayak dokter bilang ya udah ikhlasin aja kalau misalnya terjadi sesuatu habis ini, karena memang kata dokter udah koma. Jadi kalau mau dia sempat koma. ya pas kemo keempat, kalau dia mau sembuh pun ya udah pasti susah. Jadi kalau pokoknya yang di kemo itu yang koma itu kayak aku juga nggak tahu ya, nggak rasanya gimana. Tapi kayak udah Tuhan, aku udah capek, Tuhan ambil aja kayak gitu kan. Udah kayak Tuhan ambil aja aku. Terus tapi kayak diingatin lagi, banyak orang yang mendukung kamu loh. Masa kamu mau menyerah cuman karena sakit kayak gini? Terus kayak bangkit lagi. Kayak gitu-gitu sih ya. Itu yang paling terendah. Sangat-sangat Berapa terendah. lama sih kakak koma? Nggak nyampe berbulan-bulan sih. Kayaknya cuman 1 atau 2 hari. Yang hari kedua baru ya bangun, terus kayak langsung semangat lagi kayak gitu kan. Langsung bilang sama mama, ayo mak kemo lagi. Terus kan orang tua langsung bingung kan, loh ini anak baru habis koma kok langsung semangat gitu kan. Karena mama sama papa udah berjuang untuk aku sembuh, masa aku yang kayak ya udahlah pasrah kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi ya udah mak, ayo kita lanjutin kemo lagi sampai kemo yang ke-8. Itu sih, sampai radioterapinya itu ke 30. Wow. Jadi udah kelar nih? Belum. Terakhir itu pencangkokan tulang, sumsum tulang belakang. Itu yang terakhir. Ya itu Desember. Ya itu kemarin ini? Itu yang Desember tahun lalu itu yang pertama. Iya, itu Desember tahun lalu. Ya Desember. Kok kita jangan kemarin sama Desember tahun lalu bedanya apa? Oke. Ya itu Desember yang 2020 berarti ya? Ya, itu yang pertama. Itu juga yang kayak aduh, kapan kanker ini lepas dari tubuh kan? Karena pencangkokan sumsum tulangnya itu dari orang terdekat. Itu yang kayak hancur ya itu Kak. Karena papa sih yang donorin sumsum tulangnya. Itu yang terakhir. Yang pendonoran sumsum tulang. Kalau untuk kemo sama radioterapi sih kayaknya udah tinggal ya mujizat Tuhan aja. Pencangkokan sumsum tulangnya kan dari papa. Itu gimana? Berhasil kah atau? Terakhir gagal Kak. Itu gagal, kayak ya udahlah, nggak tahu lagi kayak gimana kan. Di situ pas udah di sumsum tulangnya, orang tua yang cangkokin, terus habis itu gagal, terus kan harus pencangkokan lagi. Terus kayak papa langsung bilang, ya udah deh ayo kita pencangkokan yang kedua. Terus aku kayak aku nggak mau, maksudnya cukup kalau di keluarga itu ya cukup aku aja yang menderita karena bertahan sama penyakit ini. Maksudnya jangan sampai orang tua atau siapapun ikut-ikutan gitu kan Kak. Aku kayak bilang udahlah Pi, maksudnya pasrah aja. Terus papi bilang enggak, ayo kita cangkokan lagi, karena dokter bilang karena memang beresiko Kak pencangkokan itu kan. Cuman ya udahlah, kayak bertahan. Tapi Kak Mila juga kasih semangat. Terus Kak Mila ya itulah, kayak kayak ya itulah, mengalir aja lah. Memang tinggal tunggu mukjizat sih Kak. Susah juga karena diagnosa terakhir itu peradangan sendi juga kan Kak, sama kayak Kamila. Itu diagnosa terakhir. Makanya aku bilang kapan nih selesai penyakit kan, karena udah dari cancer baru radang sendi lagi. Kayak ya udahlah, udah kapan, tinggal tunggu ya waktu Tuhan yang terbaik. Tinggal tunggu pergi aja kayak gitu Kak. Itu sih Kak yang kayak udah rendah banget. Wow. Terharu banget dengar ceritanya Kak Inong. Maksudnya sudah sampai sebegitunya, tapi Kak Inong bahkan ceritanya masih ketawa gitu. Aku yang dengerinnya udah nangis gitu ya. Oke, sekarang Kamela, kapan titik terendah dalam hidup kakak? Kalau saya itu tahun 2019, sebelum saya jadi mahasiswa magang. Nah di situ sebenarnya sih nggak separah sama Irna sama Inong, tapi di situ udah ada tekanan dari orang-orang di sekitar sih. Kita udah sakit, maksudnya
udah capek banget gitu dengan semuanya. Terus tiba-tiba orang di sekitar kita, maksudnya orang-orang yang terdekat kita malah bilang, kamu pura-pura Mi, kamu pura-pura sakit. Itu sebenarnya sakit banget gitu. Di saat kita berjuang, di saat kita mau bangkit dari sakit kita, terus tiba-tiba orang yang kita harapkan, harus orang ini gitu yang dukung kita, tapi malahan mereka yang raguin kita gitu. Kalian ngapain sih ke Malang? Kalian ngapain sih mau jalan-jalan aja ya, mau nge-mall aja ya di Malang? Itu sebenarnya sakit banget gitu ya. Kita sudah berusaha supaya kita nggak cuti, supaya kita nggak cuti 1 tahun. Tapi di saat yang sama juga mereka malah rendahin kita lah, dalam tanda kutip ya. Itu sakit banget. Dan di situ juga lagi parah-parahnya dengan, maksudnya itu sakitnya karena tekanan psikis. Jadi kan karena sakit autoimun itu nggak boleh stres. Jadi karena tekanan psikis itu jadi fisiknya juga lemah. Jadi tuh biasanya masuk rumah sakit, paling sering masuk rumah sakit, masuk IGD itu bisa 2 kali 1 minggu atau bisa lebih juga karena sakit. Terus juga ke Malang itu kayak cuma pergi pulang gitu jadinya. Jadi kayak 1 minggu itu bisa 3 kali pergi ke Malang untuk cek-cek. Nah di situ kami udah capek ya, kami capek dengar apa kata dokter, capek dengan penyakit yang kita alami setiap hari. Tapi di sisi lain orang malah gosipin kita, gosipin ya. Bilang pura-pura sakit. Ya pura-pura sakit, kami cuma pengen nge-mall ya. Mereka bilang, kok kalian nggak mikir sih, nanti bentar lagi hangus loh mata kuliah. Nah di situ kami juga nggak, maksudnya kami juga nggak mau gitu kan, kuliah terhambat, kami juga nggak mau seperti itu. Nah di situ kami lagi berjuang sekeras-kerasnya, tetapi kalau orang tiba-tiba bicara kayak gitu, orang-orang kasih keluar kata-kata yang nggak enak, ya di situ itu sangat sakit gitu ya. Di situ saya merasa kayak pengen ya udah aku kayaknya biarin aja dulu 1 tahun, kayak pengen sudah mau ambil cuti karena gitu ya? Karena nggak enak banget rasanya kayak gitu. Jadi di situ udah pengen cuti, udah mau bilang sama orang tua, tapi di sisi lain juga ya di saat lagi rendah-rendahnya itu ya ada Tuhan. Itu aja sih yang jadi kekuatan, walaupun orang-orang di sekitar bisa mengecewakan, tapi Tuhan selalu ada bersama-sama. Yes. Kalau misalnya dengar cerita kakak berdua, maksudnya sampai sekarang bisa tersenyum. Oke, balik ke tema kita, dealing with sickness. Karena aku tanya sama kakak berdua, udah damai belum sih sama penyakit kakak? Maksudnya atau bakal terus bakal terus bergumul dengan penyakit kakak, atau ya udahlah ini yang Tuhan kasih, mau gimana? Udah berdamai belum sih? Udah ya. Aman. Puji Tuhan. Iya. Wow. Nah, teman-teman yang nonton, aku harap banget semoga bisa diberkati ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya. Ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang lagi juga nonton, yang mungkin sakitnya nggak dalam tanda kutip separah kakak berdua ya? Ada nggak pesan yang mau kakak sampaikan untuk teman-teman yang lagi nonton? Kamela dulu. Ya kalau aku ya teman-teman, ketika kita sakit bukan berarti sudah sampai situ aja hidup kita gitu, enggak. Tapi berusahalah untuk terus maju. Tuhan ada bersama-sama dengan kalian, bersama-sama kita yang sakit-sakit ini ya. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita terus berharap sama Tuhan, dan kita lihat aja Tuhan itu pasti menolong kita. Ada seorang dosen yang katakan, Tuhan mungkin Tuhan tidak bisa menghilangkan penyakit kalian, tapi Tuhan berikan kekuatan. Nah di saat seperti itulah ya menurut saya Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan akan berikan kekuatan apabila kita mau sungguh-sungguh juga dengan Tuhan. Yes. Kalau Kak Inong, yang mungkin cancer survivor dulu, kayak Kak Inong. Ya kalau untuk teman-teman di sana, apalagi pejuang cancer, kalian harus yakin, kalau kalian harus berpikir kalau kanker itu bukan akhir dari segalanya. Pernah oma saya bilang, jadikan kanker itu sebagai sahabatmu. Karena kalau kamu jadikan kanker sebagai musuhmu, dia akan terus menggerogoti kamu. Tapi kalau kamu jadikan dia sahabat, dia akan bersahabat baik dengan kamu. Sekalipun memang ya cancer itu sulit untuk
untuk sembuh. Tapi cuman percaya mujizat Tuhan akan ada untuk kamu semua para pejuang kanker. Tapi jangan juga menyerah kalau udah dibilang kata kanker, kanker. Tapi enggak, kalian harus lawan kalian harus lawan si kanker itu agar kanker itu enggak semakin berkembang dalam tubuh kalian. Yes. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, ada ayat firman Tuhan nih dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, aku terharu nih ya teman-teman. Jadi bergetar suaranya. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Jadi untuk teman-teman di luar sana, aku secara khusus ya, maksudnya aku di sini dengan Kak Inong dan Kak Mela, dengar cerita mereka yang cerita iya jadi di kemoterapi gitu kan. Aduh ya kayak gitu sih Kak, maksudnya sambil ketawa-ketawa gitu kan, sambil ketawa-ketawa kayak ampun, aku dia udah yang denger aja udah aduh rasanya sedih gitu kan, rasanya udah mau nyerah juga gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana, seperti yang Kamela bilang tadi juga, bahwa ketika kamu sakit jangan nyerah sama penyakitmu. Pertama kamu mesti deal with it gitu ya, berdamai sama penyakitmu dan tahu itu sudah yang Tuhan Yesus kasih gitu. Ya kalau Tuhan Yesus kasih apapun itu nggak melebihi kemampuan kita kok gitu ya. Tuhan tahu kita bisa, Tuhan tahu kita kuat, dan pastinya bukan karena kita tapi karena Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Dan ayat firman Tuhan tadi yang aku bacakan, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan dirundung kesedihan, dirundung ketakutan gitu ya, aduh ini nanti gimana, kapan sembuhnya kayak gitu, kita nggak akan sembuh-sembuh, justru malah mungkin, iya nggak sih Kak? Iya, Justru kita akan tambah sakit tambah gitu sakit. kan. Aduh, ya kayak aku juga ingat papaku tuh, ya gitu juga kadang misalnya yang bikin stroke, yang bikin darah tinggi itu bukan karena dari luar gitu, karena dari kita, pikiran gitu kan, hati juga kalau misalnya aduh nggak beres gitu, itu yang tambah bikin sakit gitu kan. Jadi untuk teman-teman, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi ya udah deal with it gitu. Dan aduh terima kasih untuk Kak Inong dan Kamela sudah men-sharingkan pengalamannya dengan penyakit yang diderita. Aku berdoa dan aku yakin juga teman-teman yang dengar juga mendukung dalam doa untuk kakak berdoa supaya kalau Tuhan sekendaki bisa sembuh gitu ya. Aduh terima kasih ya. Aduh oke deh. Nah untuk teman-teman, kalau misalnya kamu ada topik yang pengen dibahas juga, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah atau di live chat kita, dan nanti pasti bakal dibahas di episode selanjutnya. Nah untuk menutup acara kita di hari ini, aku boleh minta Kak Mela berdoa menutup kita dalam doa. Ya, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk saling membagikan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu di hari ini. Biarlah Tuhan melalui kisah kami, nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan, bahkan banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mungkin ada penonton yang lagi sakit. Kami berdoa Tuhan kuatkan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan, Tuhan perhitungkan hal tersebut sehingga mereka pun Tuhan bisa disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya melalui setiap peristiwa yang ada dalam kehidupan kami itu membawa kami semakin kami teguh dalam iman percaya kami kepada Tuhan, semakin membawa kami berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke nih teman-teman, aduh akhirnya kita udah sampai di penghujung lagi kan, di penghujung acara. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan, dan kita bakal bahas satu topik juga yang pastinya anak muda banget deh ya. Oke deh kalau gitu, aku Iren. Aku Meila. Aku Irna. Sampai ketemu lagi, God bless you. God bless you. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.